Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan kedua ini. Nanda sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas bagian A, ragam jenis karya seni rupa dua dimensi. Jadi kita akan pelajari banyak jenis karya seni rupa dua dimensi. Ya. Di sini berdasarkan bahannya, ya. Berdasarkan bahannya, seni rupa dibagi menjadi seni kriya kulit, kriya logam, kriya kayu, dan sebagainya. Masih banyak yang lain. Ya, kalau seni kriya kulit berarti pembuatan karya seni rupa dua dimensi dengan menggunakan bahan kulit. Contohnya wayang. Wayang itu terbuat dari kulit. Selanjutnya kriya logam. Kriya logam berarti pembuatan karya seni rupa dua dimensi dengan menggunakan bahan logam. Contoh dari logam, misalnya gambar-gambar pada uang koin itu termasuk logam. Kemudian gambar-gambar pada cincin, ya, perhiasan yang kita pakai itu termasuk kriya logam. Ya, kriya kayu berarti bahannya kayu. Gambar-gambar di kayu, ya. Itu termasuk contoh dari kriya kayu. Ada juga yang sering dipakai itu adalah kanvas dan kertas, ya. Bahan kanvas, orang banyak melukis dengan menggunakan bahan kanvas. Begitu juga dengan kertas, ya. Kemudian berdasarkan tekniknya, tergantung. Kalau misalnya kriya kulit, teknik apa yang biasa dipakai? Biasanya seni ukir, ya, sama dengan bahan kayu. Biasa memakai ukir atau biasa juga pahat, seni pahat. Kalau kain, ya, tadi kita tidak tulis bahan kain. Kalau bahan kain biasa kita memakai seni batik, ya, membatik. Kemudian kalau anyam, biasa kita menggunakan kulit. Biasa juga bahan bambu. Ya, banyak sekali. Jadi kalian bisa mencari nanti teknik yang digunakan dalam membuat karya seni rupa dua dimensi. Sekarang pengkategorian jenis karya seni rupa berdasarkan waktu perkembangannya. Jadi ada yang berdasarkan waktu perkembangan. Ada masa prasejarah. Prasejarah berarti masih masa purba, ya. Orang menggambar, orang membuat karya biasanya di dinding-dinding, ya, dinding gua. Ada yang membuat karya dengan menulis atau menggambar di daun, ya. Ada di pelepah kurma, seperti itu. Kalau tradisional, ya, berarti hasil karya yang dibuat di kalangan masyarakat, ya, dengan otomatis teknik-teknik tradisional sendiri. Kalau klasik berarti karya yang dibuat di zaman kerajaan, ya, di keraton, itu klasik.
Modern berarti masa yang sudah canggih. Postmodern berarti karya yang dibuat pada masa transisi antara tradisional dan modern. Berarti ada sisi tradisionalnya, ada juga sisi modernnya. Kalau kontemporer berarti pada masa sekarang, ya, sesuatu yang booming itu kontemporer, ya, dan sebagainya. Pengkategorian karya ini sangat kita perlukan, terutama dalam kegiatan kritik dan apresiasi. Jadi kita harus pahami dulu sebenarnya karya itu menggunakan teknik apa, bahan apa, kapan dibuat karya itu sangat penting untuk mengapresiasi karya itu sendiri. Sekarang pengkategorian berdasarkan fungsinya, fungsi atau tujuan pembuatannya. Fungsi seni rupa kita sudah mengenal ada dua fungsi, yaitu fungsi murni dan fungsi praktis atau terapan. Ya, murni itu untuk mengekspresikan perasaan pembuatnya. Kalau praktis, ya, kegunaan praktis berarti ada memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan, ya. Di sini dibagi lagi untuk memenuhi kebutuhan fungsi khusus. Kita dapat mengkategorikan karya seni rupa memiliki fungsi sosial. Berarti karya itu memiliki fungsi untuk dipakai oleh banyak orang. Fungsi ekspresi berarti hanya fungsi karya itu hanya untuk mengekspresikan perasaan pembuatnya saja. Misalnya dia menggambar ibunya, atau dia senang dengan bunga anggrek, dia menggambar bunga anggrek itu, ya. Itu hanya ingin mengekspresikan perasaan pembuatnya saja. Fungsi pendidikan banyak sekali kita jumpai di buku-buku, gambar-gambar yang ada di buku itu termasuk fungsi pendidikan. Fungsi keagamaan, kita lihat gambar-gambar yang ada di masjid, kaligrafi yang ada di masjid itu termasuk contoh fungsi keagamaan. Ya, di gereja juga ada gambar-gambar, itu fungsi keagamaan semua. Dan sebagainya. Contoh yang lain misalnya fungsi rekreasi, mengadakan pameran-pameran, ya. Kita ke museum melihat gambar-gambar terdahulu, itu termasuk fungsi rekreasi. Ya, itu saja Nanda sekalian untuk pertemuan kedua ini. Saya berharap kalian menuliskan di buku kalian, buku catatan kalian, tugas-tugas ini. Ya, silahkan ditulis ragam seni karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan bahan, teknik, waktu, dan fungsinya. Ya, sampai di sini mata pelajaran seni budaya untuk pertemuan kedua. Saya harap Nanda menulis di buku catatan kalian materi kita, kemudian difotokan bersama diri kalian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.